Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian yang berbahagia, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salasatun la yanfa'u ma'ahunna amalun, asyirku billah wal firaru minaz zahfi wa uququl walidain. Ada 3 macam perbuatan dosa yang apabila dilakukan amalan soleh tidak akan berguna, yakni yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua perang, lari dari peperangan, dan yang ketiga adalah durhaka kepada orang tuanya. Yang pertama yakni menyekutukan Allah. Sebagaimana kita tahu, menyekutukan Allah adalah termasuk dosa yang sangat besar. Jadi meskipun kita rajin sholat, rajin ibadah, kalau seandainya kita masih menyekutukan Allah, maka tempat kita bukan di surga. Yang kedua yakni orang yang lari dalam peperangan. Dan yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dalam hadis diceritakan kisah Alqamah. Mungkin di antara sahabat-sahabat semuanya banyak yang telah mendengar tentang kisah Alqamah. Jadi suatu hari Alqamah itu sakit. Alqamah mau nazak. Beliau mau meninggal, tidak bisa meninggal. Akhirnya istrinya datang kepada Rasulullah. Nabi, suami saya mau meninggal, tapi dia tidak bisa meninggal dan juga tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya Nabi mengutus 3 orang sahabat untuk pergi ke rumah Alqamah. Di sana sahabat mencoba untuk mentalkin Alqamah dengan ucapan la ilaha illallah, tapi tidak bisa. Alqamah tetap tidak bisa mengucapkan hal itu. Sampai berkali-kali diulang tetap tidak bisa. Akhirnya para sahabat itu kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang kepada para sahabat, apakah Alqamah ini masih punya orang tua? Sahabat menjawab, ada ya Rasul. Apakah orang tua Alqamah ini masih bisa berjalan? Ataukah dia sudah tidak bisa berjalan? Kalau seandainya Ibu Alqamah tidak bisa berjalan, maka saya yang akan ke sana. Tapi kalau seandainya Ibu Alqamah bisa berjalan, tolong suruh dia ke sini. Akhirnya sahabat datang kepada Ibu Alqamah. Ibu Alqamah berkata, saya yang akan datang kepada Rasulullah. Akhirnya Ibu Alqamah datang kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, hai ibu, sekarang anak kamu dalam keadaan sakaratul maut. Dia tidak bisa meninggal. Dia juga tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ibu Alqamah tetap marah. Saya marah kepada anak saya tidak akan memaafkan anak saya. Rasulullah bertanya kepada Ibu Alqamah, kenapa kamu marah dengan Alqamah? Kenapa Alqamah tidak kamu maafkan? Saya marah ya Rasul, saya marah dengan Alqamah karena dia adalah orang yang durhaka kepada saya. Saya tahu Alqamah adalah ahli ibadah, dia ahli sholat, dia banyak berpuasa, dia sering melakukan sedekah. Tapi setelah dia nikah, dia lupa dengan saya Rasul. Dia lebih mengutamakan anak dan istrinya. Dia lupa dengan saya. Oleh sebab itu saya marah. Dia termasuk anak yang durhaka dan saya tidak akan memaafkan anak saya tersebut. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat, ayo sahabat semuanya, kumpulkan kayu bakar. Semua kayu bakar dikumpulkan. Ibu Alqamah bilang, wahai Rasul, untuk apa kayu bakar ini? Nabi Muhammad menjawab, ya untuk membakar anak kamu Alqamah. Hah, kenapa dibakar? Ya kasihan anak kamu, daripada dia hidup tidak bisa, mati pun tidak bisa, kan lebih baik dibakar. Wong anak kamu juga besok juga akan dibakar di neraka, kayak gitu. Akhirnya Ibu Alqamah menangis mengetahui anaknya mau dibakar.
Ibu Alqamah bilang, jangan ya Rasulullah, jangan bakar anak saya. Saya telah ridha dengan anak saya telah memaafkan anak saya. Rasulullah tidak serta-merta langsung percaya dengan ucapan Ibu Alqamah. Beliau menyuruh 3 orang sahabat untuk datang ke rumah Alqamah lagi. Coba kamu datang ke sana, lihat apa Alqamah sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ataukah ibu ini cuma berpura-pura di depan saya saja, bilang telah memaafkan tapi belum memaafkan. Akhirnya 3 orang sahabat tadi datang lagi ke rumah Alqamah. Di sana Alqamah ditalkin oleh sahabat, dan dengan izin Allah, Alqamah dengan lancar mengucapkan la ilaha illallah, dan setelah itu dia langsung meninggal dunia. Sahabat itu pun kembali kepada Rasulullah dan mengatakan kejadian tersebut. Dari kejadian ini kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya taat kepada orang tua itu adalah merupakan kewajiban. Demikian, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.